Halo teman-teman mahasiswa semuanya, selamat berjumpa lagi dengan saya Haris Nugroho, SHLLM, Koordinator Tim Teaching Mata Kuliah Hukum Laut, Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Untuk mata kuliah Hukum Laut semester Gasal 2021-2022, kali ini saya mengajar bersama dengan pengajar lain dalam tim teaching, yaitu Profesor Dr. Edi Pratomo, SHMA, Laksma TNI Joko Sulistianto, SHMH, dan juga Ibu Dian Purwaningrum, SHMKM. Video ini saya buat untuk kuliah kedua Hukum Laut sebagai pengantar pendek bagi para mahasiswa agar sebelum perkuliahan dapat mempelajari terlebih dahulu materi yang akan diajarkan. Kuliah kedua kita akan mempelajari berbagai rezim hukum laut dan perkembangan kodifikasi hukum laut internasional yang dimulai dari Konferensi Den Haag 1930 yang waktu itu didukung oleh Liga Bangsa-Bangsa. Namun sayangnya negara-negara peserta pada waktu itu tidak berhasil menyepakati lebar laut wilayah. Ada yang menginginkan lebar 3 mil dan ada yang menginginkan 12 mil laut. Setelah Perang Dunia Kedua, LBB bubar, Liga Bangsa-Bangsa bubar dan diganti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian diselenggarakan konferensi pertama oleh PBB tentang hukum laut di Jenewa tahun 1958 yang berhasil menerima 4 buah konvensi. Pertama, konvensi tentang laut wilayah dan zona tambahan. Kedua, konvensi tentang laut lepas. Ketiga, konvensi tentang landas kontinen. Dan keempat, konvensi tentang perikanan dan sumber daya hayati di laut. Konferensi ini belum berhasil juga menyepakati lebar laut wilayah seperti halnya pada pembahasan konferensi di Den Haag tahun 1930. Kemudian pada tahun 1960, konferensi kedua tentang hukum laut oleh PBB diselenggarakan untuk membahas batas laut wilayah dan zona perikanan. Tetapi tidak berhasil menyepakati suatu formula kompromi batas laut wilayah selebar 6 mil dan tambahan 6 mil lagi sebagai zona perikanan. Kompromi ini dimaksudkan sebagai jalan tengah antara pilihan 3 mil dan 12 mil laut. Upaya masyarakat internasional untuk menciptakan hukum laut yang lebih adil dan bisa menampung kepentingan berbagai negara, baik negara maju maupun negara berkembang, terus diupayakan. Kemudian PBB kembali menyelenggarakan konferensi hukum laut yang ketiga pada tahun 1979 sampai 1982 yang berhasil menyepakati konvensi hukum laut ketiga dan terbuka untuk penandatanganan di Montego Bay, Jamaika tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini cukup komprehensif dan lengkap, serta menyepakati hal-hal penting seperti lebar laut wilayah 12 mil dan zona tambahan 24 mil. Kemudian hak lintas damai melalui laut wilayah dan selat internasional, pengakuan terhadap negara kepulauan yang diperjuangkan oleh Indonesia bersama negara kepulauan lain seperti Filipina dan Fiji, pengakuan hak-hak kepada negara landlocked atau yang tidak mempunyai pantai, maupun negara-negara yang tidak beruntung secara geografis. Juga semakin jelasnya perbedaan rezim landas kontinen dan ZEE. Konvensi ini juga menyepakati tentang rezim deep seabed atau dasar laut dalam di laut lepas dan prinsip common heritage of mankind atau warisan bersama umat manusia yang diperkenalkan oleh Duta Besar Malta pada waktu itu tahun 1967, Duta Besar Arvid Pardo. Hal lain juga berhasil dibentuknya International Seabed Authority yang bertugas mengatur dan mengawasi eksplorasi dan eksploitasi dasar laut dalam di laut lepas.
Konvensi juga menyepakati pembentukan International Tribunal for the Law of the Sea yang bersifat sebagai pengadilan hukum laut yang permanen. Mengingat begitu luas dan kompleksnya permasalahan hukum laut, selain Konvensi Hukum Laut PBB, terdapat pula berbagai instrumen hukum laut internasional lain yang mengatur secara lebih spesifik masalah-masalah navigasi, keamanan di laut, dan perlindungan lingkungan laut dari pencemaran yang berasal dari kapal-kapal laut, sebagaimana diatur dalam berbagai konvensi yang dikeluarkan oleh International Maritime Organization atau IMO. Di antara konvensi tersebut misalnya International Convention for the Safety of Life at Sea atau SOLAS, kemudian Convention on the International Regulation for Preventing Collisions at Sea, kemudian juga ada Convention on the International Maritime Satellite Organization atau INMARSAT, dan juga ada pula berbagai pengaturan tentang perlindungan kekayaan hayati, spesies laut, dan keanekaragaman hayati, seperti yang diatur dalam berbagai konvensi, yaitu Convention on Biological Diversity atau CBD, Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources, Convention for the Protection of Marine Environment of Northeast Atlantic, kemudian juga ada Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, juga ada International Convention for the Regulation of Whaling atau ICRW. Selain itu juga tersebar berbagai perjanjian yang bersifat regional di berbagai kawasan di dunia yang mengatur tentang hukum laut. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.